Shalom saudaraku, hari ini saya mau mengajak kita belajar nasihat kehidupan dari Raja Salomo di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-21 mulai sampai dengan 26. Saya membacakannya dengan cepat. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengurniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saya mau berikan pertanyaan kepada saudara. Apakah saudara masuk dalam kelompok manusia yang sekalipun orang percaya, tapi masih menggantungkan seluruh harapan saudara kepada harta dunia? Apakah saudara masih masuk dalam kategori orang yang menghabiskan umur saudara hanya untuk mengejar apa yang akan saudara tinggalkan kelak? Apakah saudara masuk dalam kelompok manusia yang tujuan hidupnya mendapatkan kesenangan-kesenangan jasmani? Kalau itu yang masih kita lakukan, kalau itu yang masih menjadi fokus hidup kita, maka pengkhotbah berkata, ada 3 hal yang perlu kita sadari sudah ada dalam diri kita, yaitu kita hidup dalam kesia-siaan, kita hidup dalam kemalangan, dan kita hidup dalam usaha menjaring angin. Ingat, orang yang mengejar itu semuanya, mereka sudah menyanyiakan hidupnya. Hidup mereka sangat malang, dan mereka melakukan usaha menjaring angin. Sebab itu semuanya tidak akan pernah membuat kita bahagia dan puas atas hidup kita. Kitab Pengkhotbah mengatakan ada 3 hal yang memenuhi kehidupan manusia seperti itu. Ayat 21. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Perhatikan baik-baik. Apa isi hidup manusia? Ayat 23. Seluruh hidupnya, 1, penuh kesedihan. 2, pekerjaannya penuh kesusahan hati. 3, bahkan pada malam hari pun hatinya tidak tentram. Bayangkan baik-baik. Kalau kita masih fokus kepada keduniawian, kalau kita masih fokus mengejar harta, jabatan, kekuasaan, Alkitab sudah mengatakan bahwa hidup kita menyedihkan, bahwa pekerjaan kita akan susah dan berat rasanya, dan karena itu kita gak bisa tidur. Apakah saudara orang yang susah tidur? Jangan-jangan karena prinsip hidup yang kita miliki masih salah total. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan yang lebih menyedihkan lagi, Alkitab berkata, ayat 26, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, tapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Bayangkan, kalau saudara masih masuk dalam kelompok orang yang mengejar duniawi, saudara seperti kuda pacu. Saudara seperti
pekerja borongan, saudara seperti orang yang masuk dalam kerja paksa, saudara seperti Aaron bagi orang yang dikenan Tuhan. Saudara sibuk mengumpulkannya, saudara sibuk mengusahakannya, tapi Tuhan memberikannya kepada seseorang, kepada siapa saja yang berkenan kepadanya. Bukan kita yang menikmatinya. Bukankah ini sebuah kesia-siaan, kemalangan, dan usaha menjaring angin? Tetapi Tuhan memperhatikan orang yang berkenan kepadanya. Dan Tuhan mengaruniakan 3 hal kepada mereka, yaitu hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Orang yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepadanya hikmat untuk tidak menyia-nyiakan hidup ini dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan berikan pengetahuan bahwa nilai hidup ini, arti hidup ini bukan terletak pada apa yang kita punya, tapi terletak kepada siapa kita bersandar sepenuhnya. Dan orang yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan izinkan mengalami kesukaan, sukacita, kebahagiaan, bukan kesedihan, kemalangan, kesia-siaan, kelelahan. Kiranya firman Tuhan ini menegur kita pada hari ini untuk kembali meluruskan tujuan-tujuan hidup kita seperti yang Allah mau. Tuhan memberkati kita semuanya.